Nah, tadi kebalikan dari reaksi yang katabolisme itu adalah reaksi anabolisme. Di mana reaksi anabolisme ini adalah reaksi pembentukan dari senyawa yang sederhana jadi senyawa yang kompleks. Biasanya contoh yang paling sering dibahas untuk reaksi anabolisme ini adalah reaksi fotosintesis. Di mana reaksi fotosintesis itu juga terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama namanya adalah reaksi terang. Kenapa disebut sama reaksi terang? Karena reaksi yang ini, dia ini membutuhkan cahaya dan terjadinya itu adalah di tilakoid. Nah, tilakoid ini adalah bagian yang kaya banget akan klorofil. Terus tahap yang kedua namanya adalah reaksi gelap. Sebaliknya dari yang reaksi terang, dia disebut dengan reaksi gelap karena reaksi ini nggak membutuhkan cahaya dan terjadinya itu adalah di stroma. Oke, terus sekarang udah pada tahu lah ya kalau reaksi fotosintesis itu umumnya dituliskan kayak apa? Karbon dioksida tambah uap air atau H2O menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Nah, dalam reaksi ini yang karbon dioksida ini dihasilkan dari reaksi gelap. Makanya reaksi gelap itu sering juga disebut dengan istilah fiksasi karbon dioksida atau CO2. Sementara itu yang H2O ini nih masuknya adalah ketika reaksi terang. Nah, pas reaksi terang ini si H2O ini mengalami lisis. Makanya reaksi terang disebut juga biasanya dengan istilah fotolisis H2O. Terus untuk yang C6H12O6 yang ini dihasilin pas reaksi gelap, yaitu dari tahap yang disebut dengan istilah siklus Kelvin. Sementara itu yang terakhir, yang oksigen, ini adalah hasil dari fotolisis H2O, yaitu reaksi terang. Oke, sekarang pembahasan lebih detail tentang reaksi terang atau fotolisis. Jadi reaksi terang itu membutuhkan beberapa faktor. Nah, yang pertama yang dia butuhin namanya juga dia reaksi terang kan. Tentu saja yang pertama dia butuhin itu adalah cahaya. Tapi nggak semua jenis cahaya dapat berperan dalam reaksi terang ini. Soalnya yang paling berperan dalam reaksi terang adalah cahaya merah sama cahaya biru ungu yang disebut juga dengan cahaya nila. Oke. Terus yang kedua yang dibutuhin untuk reaksi terang itu adalah yang namanya fotosistem. Nah, fotosistem ini adalah suatu sistem yang dapat mengubah energi cahaya jadi energi kimia. Energi kimianya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP. Oke. Nah, yang termasuk ke dalam fotosistem itu ada beberapa. Yang pertama adalah klorofil, khususnya klorofil A. Klorofil A ini kebagi lagi jadi 2. Ada yang disebut sama P700, ada juga yang disebut sama P680. Kalau yang P700, dia ini bisa menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Oke? Yang ini disebut dengan fotosistem 1. Sementara itu, yang P680, dia ini dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, yang P680 disebut dengan istilah fotosistem 2. Oke? Nah, bentuk lain dari fotosistem itu adalah akseptor elektron. Sama satu lagi adalah kompleks anterna. Oke, jadi jenis dari fotosistem itu ada 3, klorofil A yang terdiri atas P700 yaitu fotosistem 1 dan P680 yaitu fotosistem 2. Terus terdiri juga atas akseptor elektron sama kompleks anterna. Nah, selain cahaya sama fotosistem yang dibutuhin untuk reaksi terang itu adalah H2O. Nah, H2O ini adalah nantinya yang bakal dilisis jadi oksigen. Oke. Nah, reaksi terang itu kebagi lagi jadi 2. Yang pertama adalah reaksi fotofosforilasi siklik. Fosforilasi siklik. Terus yang kedua namanya adalah fotofosforilasi non-siklik. Nah, buat yang fotofosforilasi siklik, prosesnya tuh kayak gini.
Jadi yang pertama, dia ini fotofosforilasi siklik ini, dia ini menggunakan fotosistem 1. Jadi si cahaya yang panjang gelombangnya adalah 700 nanometer ditangkap sama fotosistem 1. Nah, hal ini menyebabkan klorofil bakal teraktivasi. Nah, aktivasi klorofil ini membebaskan elektron. Terus si elektron ini bakal ditangkap sama akseptor elektron. Nah, tapi sama akseptor elektron, si elektronnya ini dibalikin lagi ke klorofil. Atau bisa kita bilang kalau si elektronnya ini dibalikin lagi ke fotosistem 1. Artinya apa? Artinya, dalam proses fotofosforilasi siklik itu terjadi yang namanya transfer elektron. Nah, karena dia terjadi yang namanya transfer elektron, maka reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Oke, ngerti kan? Nah, kalau yang fotofosforilasi non-siklik, dia itu prosesnya awalnya sama kayak yang fotofosforilasi siklik. Jadi ada cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Cahaya ini ditangkap sama fotosistem 1, di mana hal ini bakal mengaktifasi klorofil sehingga dibebaskan elektron. Nah, elektron ini bakal ditangkap sama akseptor elektron. Akseptor elektronnya berupa NADP, oke? Tapi NADP ini nggak mengembalikan lagi elektron ke klorofil atau ke fotosistem 1. Sehingga si fotosistem 1 ini bakal kekurangan elektron, ya kan? Nah, terus elektronnya didapat dari mana? Elektronnya didapat dari fotosistem 2. Jadi ada proses lain yang terjadi. Yaitu prosesnya kayak gini. Ada cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Cahaya ini ditangkap sama fotosistem 2, di mana hal ini mengaktifasi klorofil sehingga dibebaskan elektron. Nah, elektron ini bakal mengisi kekurangan dari fotosistem 1, oke? Nah, terus sekarang berarti yang kekurangan elektron adalah yang fotosistem 2, ya kan? Nah, elektron untuk mengisi, maksudnya gini, elektron yang kosong di fotosistem 2 ini bakal diisi dari hasil fotolisis H2O atau uap air menjadi H2 dan oksigen. Nah, H2-nya ini bakal bereaksi sama NADP membentuk NADPH2. Sementara itu, oksigennya bakal dibebaskan. Dan dari fotolisis H2O jadi H2 sama O2 ini bakal menghasilkan juga elektron yang mengisi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Oke, ngerti kan? Jadi dari proses ini hasilnya yang pertama adalah karena di proses ini ada juga transfer elektron, otomatis dihasilin ATP. Terus dihasilin apa nih? NADPH2. Dan dibebaskan oksigen. Nah, dari keseluruhan reaksi terang yang bakal masuk ke reaksi gelap adalah ATP sama NADPH2. Karena kalau tadi oksigen dibebaskan kan? Oke, ngerti kan?